Ya, kita mulai. Barisan geometri dan deret geometri. Nah, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, misalkan nih, pasti di rumah punya lampu ya. Nah, misal salah satu produk lampu merek A itu mengklaim memiliki masa hidup 360 hari. Misalkan lampu ini bisa untuk 1 tahun atau 360 hari. Dan mengalami penyusutan masa hidup setiap kali saklar dinyalakan. Jadi ketika dicetak cetak. Nah, maka akan mengalami penurunan masa hidup sebanyak 25% per sekali kontak. Nah, kira-kira berapa lama lagi masa hidup lampu jika saklar dinyalakan 15 kali? Nah, pasti kan akan semakin menurun masanya, ya kan? Semakin menurun. Nah, masalah ini merupakan salah satu masalah yang mampu diselesaikan dengan barisan geometri. Mengapa? Ya karena dari setiap kali saklar itu dinyalakan, maka akan terdapat penurunan dengan rasio yang tetap. Rasio itu apa? Perbandingan. Rasionya yang tetapnya berapa? Sebanyak 25% per sekali kontak atau sekali dinyalakan. Ini. Kemudian contoh yang lain, misalkan ini, setelah nabung bertahun-tahun, akhirnya Pak Eko bisa beli mobil dengan harga 200 juta, misalkan dapatnya mobilnya kayak gini, R3. Nah, ternyata, waduh, belum tak Pak Eko edit. Setiap tahun nilai jualnya menyusut menjadi 3/4 dari harga sebelumnya. Nah, setelah 3 tahun, ternyata Pak Eko bosen, pengen ganti yang baru. Nah, berapa harga jualnya setelah dipakai 3 tahun? Seperti itu. Nah, penyusutannya kan tetap ini, setiap tahun menyusut 3/4 dari harga jualnya, menyusut lagi dari harga jualnya, dan seterusnya. Nah, itu jadi berapa setelah 3 tahun harganya? Nah, ini yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nah, apa itu barisan geometri? Barisan geometri adalah suatu barisan bilangan yang setiap suku berikutnya diperoleh dengan mengalihkan suatu bilangan yang besarnya tetap. Nah, polanya bagaimana? Nah, misalkan suku pertama itu A, kemudian suku berikutnya U1 kali R, kemudian suku berikutnya U2 kali R juga. Nah, kalau kita pakai rumus, maka akan menjadi seperti ini. Nah, A kali R pangkat 2 kurangi 1. 2 ini dari mana? Suku kedua. 3 dari mana? Suku ketiga. N dari mana? Suku ke N. Dengan UN itu adalah suku ke N, A itu suku pertama, dan R adalah rasio. Oke. Contoh barisan geometri. Ya. Kalau kita perhatikan barisan ini, kita kan belum tahu apakah ini geometri atau aritmetika. Nah, kalau aritmetika kan nanti penjumlahannya itu tetap. Ini kan tambah 2, tambah 4, tambah 8, tambah 16. Ini kebetulan bisa kita gunakan dengan deret aritmetika, barisan aritmetika tingkat 2. Tambah 2, tambah 4, tambah 8, tambah 16, kan tambah. Ya kan? Makin banyak, tapi kan ada yang lebih mudah, yaitu dengan dikalikan 2, kalikan 2, kalikan 2, kalikan 2. Nah, 2 ini suku pertama, kemudian rasio ini 2, ini rasionya. Memperoleh 2 ini dari mana? Dari suku berikutnya dibagi suku sebelumnya, 4 bagi 2, 8 bagi 4, 16 bagi 8, dan seterusnya. Astaga, ini belum Pak Eko ganti juga. Rumus suku N dan B, ini Pak Eko ganti sebentar ya. Barisan geometri. Nanti pas di catatan. Oh, yo. Pak Eko lihat, ini sudah ada berapa pesertanya? 24. Oke, lanjutkan. Nggak presensinya nanti aja dulu, nggak apa kalau misalkan belum bisa. Nah, secara umum, rumus suku ke N dan
B barisan geometri itu adalah UN sama dengan A titik, ini harusnya kali ya. Kalau nggak ada apa-apanya berarti dia dikalikan. Aslinya itu ada titik, tapi tidak perlu kita tuliskan. A dikalikan dengan R pangkat N-1. Nah, ini kalian hitung dulu. Suku keberapa? Misalnya suku kelima. Nah, ini dihitung dulu. 5 kurangi 1, 4. Berarti A kali R pangkat 4. Nah, R-nya itu kalian hitung dulu. Setelah kalian hitung, R pangkat 4-nya ketemunya berapa, baru dikalikan dengan A. Kemudian bedanya adalah UN per UN min 1. Ya. UN per UN min 1. B itu bedanya. Misalkan, mau mencari suku ke 1, 2, 3, 4, 5. Suku ke-7 misalkan. Boleh lah, sombong-sombong orang. Suku ke-7. Waduh, U7. Berarti kita masukkan rumusnya. A dikali R pangkat N-1. Tuh, Pak, kok nggak bawa pen tablet ini? Dia agak bagus. A-nya berapa? 2. Kali R-nya berapa? R itu diperoleh dari mana? B ini R ya. R itu sama dengan, nih, atau B-nya. Rumus atas sama bawah sama, Pak. Nah, jadi kalau dari sini kita peroleh R-nya itu R, aduh, sama dengan, boleh 4 bagi 2, boleh 16 bagi 8. Pokoknya suku setelahnya dibagi dengan suku sebelumnya. Ini ketemunya sama dengan 2. Oke. Nah, R-nya ketemunya 2. Nah, N-nya berapa? N-nya ini 7. Langsung aja 7 kurangi 1. Oh, tak tulis beda. 7 kurangi 1. Berarti 2 dikali 2 pangkat 6. 6. Nah, 2 pangkat 6 itu berapa? Kira ayo. Kebanyakan jawabnya, ya enggak kebanyakan sih. Biasanya kalau ada yang keliru itu 2 pangkat 6 itu 12. Padahal 2 pangkat 6 itu 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 6 kali. Ya kan? Berapa? 2 pangkat 6. 64. Wih, pintar. 64. Nah, ini harus hati-hati nih. Ini dikalikan, ini belum selesai. 64 kali 2 sama dengan 128. 128. Nah, nanti kalau ada soal pilihan ganda, misalkan di ujian sekolah nanti, kalau U7-nya yang ditanyakan itu masih suku yang kecil seperti U7, kalian kalau misalkan dilalah lupa rumusnya, cara cepatnya tinggal kalikan 2 aja langsung. Ya kan? Kalikan 2 di sini 6. Wah, kalikan 2 lagi 1, 2, 8. Kalau lupa rumusnya. Nanti kalau soalnya esai, kan nanti kan kalau ada soal AKM, asesmen kompetensi minimum sebagai pengganti ujian nasional, kan variatif. Kalian bisa diminta untuk menentukan bagaimana nih caranya. Nah, jadi selain ada cara cepatnya, kalian juga harus paham konsep perhitungannya. Gitu. Oke, lanjut ya. Ini sudah pernah kalian pelajari nih dulu di SAP. Next. Sisipan dan suku tengah barisan geometri. Sama dengan aritmetika, kemarin juga ada suku tengah dan sisipan. Sama, konsepnya sama. Kalau di kemarin itu setengah kali U awal tambah U akhir ya, kalau nggak salah. Nanti dicek lagi. Kalau di sini akar dari U awal kali U akhir. Nah, ini kalian kalikan dulu berapa, baru diakarin. Kemudian sisipan barisan geometri. Misalkan dari bilangannya 2 sampai dengan 32 akan disebutkan 2 bilangan. Nah, bilangannya berapa aja itu? Hasilnya berapa? Misalnya kita kan hasilnya R-nya berapa? Akar Q per P, Q itu suku yang terakhir. Kemudian P itu suku pertama, ya. S itu banyak sisipan bilangan yang disisipkan ada berapa? Satu. Ini adalah satu. Nah, langsung ke contoh soal.
Tentukan suku pertama, rasio, rumus suku ke N, dan suku ke-8 dari barisan sekian, 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 sekian. Nah, dari sini kita tahu bahwa suku pertamanya adalah 128. Ya, 128. Kemudian R-nya berapa? U2 per U1. U2 per U1. Oh, kalau lebih kecil, ya nggak apa-apa. 32 per 128. Sederhana kan coret-coret. Ketemunya 1 per 4. Nah, kemudian kita masukkan ke rumusnya. Rumus suku ke N. Ini loh rumus suku ke N. Rumus suku ke N. AR N-1. Sampai di sini. A-nya 128, R-nya tadi 1 per 4, ya kan? Pangkat N-1. Pangkat N-1. Nah, kok bisa jadi begini? Jadi begini kok bisa? Nek sing ora melu ora ngerti. Tiba-tiba kok bisa begini? 1 per 4 itu kan 4 pangkat negatif 1. Ya kan? Iya. Dulu bilangan berpangkat bab 1. 4 ini 2 pangkat 2. Ya kan? Nah, pangkat min satunya kemana? Taruh luar. Tuh. Sret. 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 Nah, sehingga menjadi apa? 2 pangkat negatif 2. Gitu. Nah, kemudian pangkat N-1. Pangkat, sorry nanti nutupi yang lain. N-1. Sehingga menjadi ini. Min 2 kali N min 2N, min 2 kali min 1 sama dengan plus 2. Begitu. Ya. Nah, berikutnya bagaimana? Nah, kalau di sini sudah sama bilangan pokoknya, bilangan basisnya sama-sama 2, berarti ini halal. Halal untuk kita jumlahkan pangkatnya. Kan ini perkalian toh. Kalau perkalian, pangkatnya ini boleh kita jumlahkan. Gitu. Yang boleh dijumlahkan yang mana? Ya, yang angka dengan yang angka saja. Yang positif 2 dengan 7. Ini tambah 2, 9. Makin itu nih Pak, ya wis dan kita tulis ini wae. Ini jawabannya untuk rumus suku ke N. Begitu. Jadi ini jawaban. Itu ya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Ya nggak Itu apa-apa. 32-nya kok hilang, Pak? Ya. Kan 32 per 128. Kenapa? 32-nya kok hilang? 32-nya 2. kok hilang? Maksudnya nggak ditaruh di bawah sana, Pak? Ini kan dibagi, toh? Iya. Iya. 32 bagi 4 kan 8 misalkan yang sedikit-sedikit. Ini bagi 4, 3, 2. Toh? Iya. Sama bagi 8, 1. Bagi 8 lagi, 4. 4. Ini jawabannya. Hasilnya ini. Nah, Ya. buat kemana ini? Khususnya buat ke bawah. Buat ke bawah. Ini. 4 ini, buat yang ini. Masukkan ke sini. Twing. Sehingga jadi ke bawah ini. Twing. Iya, Pak. Oke, lanjut ya. Ya. Berikutnya nomor 2. Antara bilangan 2 dan 1250 disisipkan 3 bilangan. Sehingga membentuk barisan bilangan geometri. Nah, kalau Pak Eko jabarkan seperti ini nih. 2 sampai dengan 1250 itu akan disisipkan 3 bilangan. Bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. 1250. Nah, kalian diminta untuk menentukan rasio dan suku ke-6-nya. Loh, suku ke-6, padahal ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti setelahnya ini berapa? Ini berapa? Gitu.
Yang jelas jawabannya harus lebih besar dari 1250. Kalau jawaban kalian masih 700 misalnya, nah berarti jawaban kalian masih keliru gitu. Kalian harus bisa menganalisis kemauan dari soal itu seperti apa. Oh, ternyata bilangannya lebih besar kalau di suku ke-6. Kalau suku ketiga berarti lebih kecil gitu. Nah, yang diketahui apa di sini suku pertama? Suku pertama itu bisa jadi A, bisa jadi P. Kalau model soalnya ada kata-kata disisipkan seperti ini, maka ini menjadi P yang awal, kemudian yang 1250 menjadi Q. Ini ya. Kemudian berapa yang disisipkan? Yang disisipkan 3. Disisipkan 3 ini. Dan kita tinggal masukkan saja rumusnya, ya. Masukkan ke rumusnya. R yang baru, rasio yang baru, ini rasio yang baru rumusnya adalah akar Q per P dari S plus 1. Q-nya berapa? Ini 1250 per 2. Nah, fungsi S-nya untuk apa di sini? Untuk pengakarnya ini, menjadi pengakaran. 3 plus 1, jadi 4. Nah, kok bisa dapat 5? Oke, kita telah bareng-bareng. Kok bisa? Nah, ini itu kan kalau kita jabarkan itu dari 5 kali 5 kali 5. 5 kali 5 kan 125. Iya. 5 kali 5 kan 25. 25 kali 5 kan 125. 125 kali 5 itu baru ketemunya 625 gitu. Ini kan 25 itu. Cret, 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 cret. 25 kali 25. Oke. Sehingga kita peroleh R yang baru, rasio yang baru adalah 5. Kemudian untuk suku ke-6-nya bagaimana? Suku ke-6-nya bagaimana? Sama, rumusnya UN sama dengan, kalau tadi kan UN sama dengan Arni. Pak Eko sering ingat-ingatnya Arni. A, R, di sini N-1. Ini Arni. Dulu Pak Eko sering ingatnya gitu. Nah, karena di sini A-nya itu juga sama dengan P, ini jangan apa namanya? Jangan bingung menggunakan P atau A sama aja sebenarnya. Untuk mempermudah dalam mengingat saja. A-nya berapa atau P-nya berapa? 2. R-nya berapa? 5. Nah, ini kalian hitung dulu. 5 pangkat 5 hasilnya berapa? Kalau 5 pangkat 4, 625. Kalau kalikan 5 lagi, berapa 625 kali 5? 3.125. Nah, kemudian ini ketemunya 3.125. Itu kalian baru kalikan 2. Ya. Jangan 2 kali 5 dulu, nggak boleh. Ini harus yang berpangkat dulu yang dihitung. Gitu. Oke, lanjut ya. Ya. Deret geometri. Nah, kemarin kan deret aritmatika kan juga penjumlahan, sama dengan ini juga penjumlahan. Kalau kemarin penjumlahannya tetap, kalau yang ini dengan ada rasionya. Jumlah n suku pertama dari deret geometri dinyatakan dengan, nah, kan ada nih yang tadi rasionya itu kurang dari 1, ada yang rasionya lebih dari 1. Tadi kan contoh sebelumnya, di sini R-nya kurang dari 1. Itu seperempat kan kurang dari 1. Iya. Kemudian yang ini tadi yang mana? Ini kan rasionya lebih dari 1. Nah, ya kan? Rasionya kan 2. Nah, ada yang modelnya seperti itu. Berbeda sedikit rumusnya ya. Hanya dibalik sedikit. Ketika rasionya kurang dari 1, contohnya 1/2, 2/5 misalkan, atau misalkan negatif 2, boleh negatif. Yang penting kurang dari 1. Ada nanti yang model soalnya seperti ini juga ada. Satu. Maka untuk penjumlahan deretnya itu A kali 1 min R pangkat N. Berarti kan bahwasanya di sini mirip ya. Ini mirip. Ya kan? Mirip. Perbedaannya adalah yang di atas itu R-nya kalian hitung dulu. Ini kalian hitung dulu.
berapa hasilnya. Gitu. Nah, kalau yang bawah bisa langsung dikurangkan, 1 kurangi setengah, misalkan setengah. Gitu. Kalau misalnya ini setengah pangkat 3, ya ini setengah pangkat 3-nya kalian hitung, setengah pangkat 3 berapa? Ya setengah kali setengah kali setengah, 1/8. 1 kurangi 1/8, 7/8. Kali A-nya misalkan 3, ya 3 kali 7/8, berapa? 21/8 dan seterusnya. Gitu. Nah, kalau rasionya lebih dari 1, hampir sama dengan rumus UN tadi. Hampir mirip. Kalau dari 1 kan tadi kan Arni ya. A kali R pangkat N min 1. Nah, ini jangan bolak-balik. Kalau UN itu min 1-nya di atas, kalau SN min 1-nya di bawah, sejajar. Gitu, harus hati-hati ini. Penerapannya harus lebih hati-hati. Nah, ciri-cirinya kalau misalkan kalian agak kelupaan sedikit ketika mengerjakan, gimana mengingatnya? Yang pasti bahwa di bawah ini nanti hasilnya itu positif. Ya. 1 kurangi setengah. Ya kan, misalkan hasilnya juga setengah, positif kan? Nah, kalau R-nya lebih dari 1, misalkan 3 kurangi 1 ya pasti 2. Positif juga loh. Gitu. Jadi yang bawah itu positif. Ya. Jangan kebalik rumusnya nanti. Seperti ini. Nah, positif toh, hasilnya juga positif. Nah, penerapannya pada rumus bagaimana? Begini. Tentukan rasio suku ke-10 dan jumlah 10 suku pertama dari deret geometri berikut. Kita peroleh A atau U1-nya itu 3. Rasionya berapa? 6/3 atau 12/2, 24/12 sama. Rasionya 2. Yang mana berarti 2 itu dia rasio dari 1. Nah, UN ditanyakan suku ke-10 nih. Berarti U10. Ya. A-nya berapa? 3. R-nya berapa? 2. Masukkan sini. Kemudian N-nya berapa? 10. Masukkan sini. 10 kurangi 1, 9. Nah, 2 pangkat 9 berapa ini? Kalian hitung dulu. Nah, coba nanti kalian ada catatan di buku catatan kalian. Perkalian 2 sampai 2 pangkat 10. 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 6, 7, 8, sampai 10. Itu sering digunakan. Sering sekali digunakan. Ini kan kalau kita perhatikan kan biasanya ukuran data flash disk atau hard disk SSD dia ukurannya biasa gini. 16 GB, 32 GB, 64 GB, ya kan? 256 GB, 512 GB. Nah, kemudian kalau yang ditanyakan jumlah 10 suku pertama, berarti mencari S10. Nah, untuk mencari S10 harus kembali ke sini lagi. Kita lihat rasionya, apakah lebih dari 1 atau kurang dari 1. Oh, ternyata lebih dari. Berarti kita gunakan yang bawah. Begitu. Ini kan milih atas atau bawah tergantung rasionya berapa. Nah, kemudian masukkan dalam rumus, diperoleh hasilnya sekian. 3069. Ini 2 pangkat 10, 1024, kurangi 1, 1023. Ini ya. Kalikan 3. Ini yang dalam kurung dihitung dulu. Nah, jadi rasionya itu 2, suku ke-10-nya 1536, dan jumlah 10 suku pertamanya 3069. Sampai sini tidak ada pertanyaan? Atau ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan ke materi berikutnya. Oke. Dulu mungkin belum pernah diajari deret geometri tak hingga. Sekarang kita pelajari. Itu deret geometri yang banyak suku-sukunya tak terhingga. Nah, deret geometri tak hingga dibagi 2, divergen dan konvergen. Untuk yang divergen, jumlah suku tak hingganya memiliki hasil sekian. R berada di antara -1 dan 1.
Kemudian untuk jumlah suku tak hingga yang memiliki hasil dari positif tak terhingga atau negatif tak hingga. R-nya kurang dari negatif 1 atau R-nya lebih dari 1. Untuk rumusnya, jumlah deret geometri tak hingga, S tak hingga, itu air. Pak Eko biasa mengingatnya, A per 1 min R. Nah, untuk jumlah tak hingga suku-suku ganjil, itu 1 min R kuadrat. Kalau yang genap, AR per 1 min R kuadrat. Tapi ini jarang dipakai. Yang sering dipakai yang ini, air. A per 1 min R. Contohnya bagaimana? Tentukan jumlah tak hingga dari deret geometri berikut. Kan kita nggak tahu, ini mau suruh mencari sampai S berapa. Kan yang ditanyakan S tak hingga. Kalau yang soal-soal sebelumnya sampai suku ke-10, suku ke-9, dan seterusnya. Kalau ini kan sampai tak terhingga. Berapa? Nah, kita peroleh A-nya 54, R-nya dari mana? 18 bagi 54, atau 6 bagi 18, atau 2 bagi 6, sama. Hasilnya pasti 1 per 3. Kemudian kita masukkan ke rumusnya, S hingga kan air, A per 1 min R. Air, 1 per 1 min R. A per 1 min R. A-nya 54, R-nya 1 per 3. 1 kurangi 1 per 3, 2 per 3. Lah kok bisa jadi segini, Pak? Kok bisa? 54 per 2 per 3. Nah, ini kan 54 dikali berapa? 3 per 2. Coret 1, coret 27. Gitu. Sehingga ketemunya 81. Gitu ya. S tak hingganya 81. Jadi kalau kalian jumlahkan terus, itu mendekati 81. Atau jawabannya kita fixkan 81. Nah, kemudian soal yang berkaitan dengan divergen, konvergen. Tentukan batas-batas nilai X, atasnya berapa sih kira-kira nilai X ini? Supaya apa? Supaya deret geometri tak hingga ini menjadi konvergen. Menjadi konvergen. Berapa sih batas-batasnya? Apakah antara 1 sampai 3 atau berapa sampai berapa atau bagaimana? Gitu. Nah, konvergen itu tadi syaratnya apa? Konvergen tadi syaratnya nanti cek di buku lagi. Nah, nanti perhatikan konvergen tadi Pak Eko cek di buku nanti. Nah, kalau soalnya seperti ini, R sama dengan 2X min 5. Berarti kalau konvergen, rasionya di antara min 1 sampai dengan 1. Min 1 sampai dengan 1. Nah, R-nya berapa? R-nya ini bagi ini. 2X min 5 bagi 1. Hasilnya berapa? Ya tetap 2X min 5. Kemudian setelah itu bagaimana? Min 5 pindah ke kiri, pindah ke kanan. Min 1 tambah 5. Ini min 1 tambah 5. Jadinya 4. Yang di sini 1 tambah 5. Jadi 6. Sehingga di sini tinggal 2X saja. Kemudian karena semuanya bisa, ya nggak harus sih. Pokoknya di sini sampai menjadi X saja. Hanya ditanyakan batas-batas nilai X. Jadi meskipun nanti di sini tidak bisa dibagi 2, misalkan di sini 3, ya udah 3 per 2 gitu. Tidak harus bulat seperti ini. Jadi deret akan konvergen jika X berada antara 2 sampai dengan 3. Atau X lebih dari 2, X kurang dari 3. Begitu. Nanti Pak Eko koreksi lagi kalau misalkan di sini ada yang keliru. Konvergen dan divergennya. Nah, penerapannya dalam contoh kehidupan sehari-hari, ketika bola dijatuhkan dari lantai, dari atas, ya dari atas ke lantai dengan ketinggian 8 meter, nah tiap kali nyentuh lantai, bola itu akan memantul dengan tinggi pantulan 3/4 dari tinggi sebelumnya. Nah, tentukan panjang lintasan ini sampai dengan bola itu berhenti. Nah, di sini kita tahu U1-nya 8. Kemudian U2-nya berapa? 3/4 dari 8. 3/4 kali 8 berapa? 6.
Kemudian berikutnya berapa? U3. 3/4 dari si 6 ini, bukan dari 8 lagi. 3/4 dari si 6. Berapa? Coret-coret, ketemunya 9/2. Dan seterusnya. Maka, bola ini kan mantulnya ada yang kadang gini, 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 naik turun tuh. Nah, ketika bola itu jatuh, maka lintasannya dimulai dari 8, kan dari 8. Tingginya 8. Toeng. Lupa cari lintasannya tuh yang hijau ini. Toeng, 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 toeng. Tak ingganya yang pertama, sama rumusnya, air 8/1 min 3/4 dengan 3/2. Dengan 1/4, ya 1 kurangi 3/4, 1/4 naik, jadi 8 kali 4, hasilnya 32. Nah, lintasan saat bola turun itu adalah 32. Nah, kemudian saat bola naik, lintasannya ketika naik 6, ya kan? 9/2. Dimulai dari 6, 9/2. Kalau kan dimulai dari 8. Ini juga 6, ini 9/2, dan seterusnya. Nah, tak hingga yang kedua, itu kita hitung yang naik. Yang naik. Dimulai dari berapa? Dimulai dari 6 naiknya. 6 plus 9/2 plus sekian. Nah, R-nya ini tahunya dari mana? Dari sini. Dari soal. Terusnya sudah langsung diketahui. 3/4. Nah, diperoleh 6/1 min 3/4. Ini kan hasilnya 1/4 ya. 1/4 dinaikkan 6 kali 4/1 hasilnya 24, sehingga jumlah lintasan bola seluruhnya adalah tinggal dijumlahkan aja, 32 tambah 24 hasilnya 56. Satuannya apa? Meter. Ini. Panjang lintasan yang hijau ini itu 56 meter. Gitu. Oke, lanjut ya. Pak, Ya. Pak, bener Pak. Yang itu Pak, yang S2-nya yang 9/2 itu kok nggak dihitung Pak? Yang mana? Ini. Iya. Ini hanya untuk menjelaskan bahwasanya deretnya itu setelah 6, 9/2, dan seterusnya. Kan ini yang syarat supaya bisa kita hitungkan, yang perlu kita ketahui hanya A-nya berapa dan R-nya berapa. Kan itu sudah cukup. Suku pertamanya berapa dan hasilnya berapa. Nah, suku pertamanya berapa? 6. Kan yang naik pertama kan 6. Ya kan? Nah, kemudian berikutnya tidak perlu kita hitung. Cukup kita ambil yang pertama saja. Otomatis ini ke belakang akan sama. 6, 9/2, 6/2 sama. Yang membedakan hanya lintasan saat jatuhnya ini. Nah, ini yang membedakan ini aja. Iya, makasih. Oke, terima kasih sudah bertanya. Nah, tentukan nilai dari ini misalkan. Ini notasi sigma namanya ya. Dari N sama dengan 1 sampai dengan tak terhingga. Berarti kalian memasukkan N-nya ini ke dalam rumusnya ini, masukkan ke dalam sini. Kita masukkan, dimulai dari 1 sampai tak terhingga. Kita ambil sampelnya 3 saja. N-nya 1 masukkan, N-nya 2 masukkan, N-nya 3 masukkan. 3 min 1, 2. 2 pangkat 2 berapa? 4. Kemudian 3 kurangi 2, 1. 2 pangkat 1 berapa? 2. Kemudian 2 pangkat 3 kurangi 3. Kan 2 pangkat 0 hasilnya 1. Nah, ternyata di sini tidak terhingga. Kan di sini sampai tak terhingga. Tak terhingga. Berarti kita menggunakan deret yang tak hingga juga. Sehingga kita cari dulu rasionya berapa. 2/4, 1/2, atau 1/2 sama ini ya. Dengan A-nya 4. Oke. Nah, kemudian kita masukkan ke rumus deret geometri tak hingga. S tak hingga sama dengan air, A/1 min R. Sama dengan 4/1 dikurangi 1/2. Sama dengan setengah. Kita naikkan, kita kalikan. 4 kali 2/1 sama dengan 8. Jadi, nilai dari sigma N sama dengan 1 sampai dengan tak terhingga dari 2 pangkat 3 min N adalah 8. Itu materi pada pagi hari ini.
ya silakan kalian belajar dengan baik. Bila masih ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan. Tadi ada juga yang WA, banyak yang WA, kok presensinya tidak bisa dibuka dan sebagainya. Nah, nanti Pak Eko coba cek lagi. Oh, ada yang sudah bisa. Sudah bisa ya. Oke, berikutnya ada beberapa soal untuk mengasah kemampuan dan pemahaman kalian. Ini tadi juga sudah ada contoh soalnya, tinggal kalian perhatikan lagi. Ya. Sama. Cara-caranya sama. Kalian explore lagi kemampuan kalian. Nah, seperti ini. Banyak suku. Nah, ini kalian perhatikan rasanya ada yang negatif. Nah, rasio itu tidak selalu positif, bisa juga negatif. Ini tentukan nomor suku ke N-nya, kemudian hitung jumlah 5 suku pertamanya, dan suku ke-8-nya berapa. Kemudian berikutnya, hingga, nah, kalau desimal gimana Pak? Ya, diubah jadi pecahan juga boleh, apa desimal bagi ini juga boleh. 0,3 bagi 3 berarti 0, keceplosan, dan seterusnya. Nah, tentukan batas-batas nilai X agar deret geometri tersebut konvergen. Dengan soal terakhir yang bola tadi, sama caranya. Nah, kalian cari dulu. Rasionya berapa, kan di sini belum diketahui rasionya nih. Nah, kalian cari dulu rasionya berapa. Begitu. Oke, terima kasih. Berusahalah untuk mengerjakan secara mandiri. Ya, apabila masih ada kesulitan, bisa berusaha mencari dari sumber belajar yang lain. Kan kalian juga ada buku paket dari sekolah. Ya. Ini Pak Eko juga ambil dari beberapa dari buku paket. Nanti kalian bisa cek lagi mana mungkin ada yang belum betul, atau dari internet kalau ada soal yang kalian rasa susah atau penjelasan Pak Eko kurang dimengerti. Nah, itu bisa dari YouTube yang lain. Nah, bila masih bingung nanti bisa tanya Pak Eko. Begitu. Oke, mantap. Sobat Inggris. Ada pepatah klasik, rajin bakal pandai, hemat bakal kaya. Dengan kalian rajin berlatih, bukan tidak mungkin kepandaian itu akan muncul dengan sendirinya. Oke, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Eko. Sama Pak Eko upload ya ini ya di YouTube. Oke.